selamat pagi. Selamat datang di ibadah Natal Gereja Anglikan St. Paul Bandung. Sebelum kita memulai ibadah Natal kita pada hari ini, kita akan membukanya terlebih dahulu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan yang Engkau berikan kepada kami untuk berkumpul di ibadah Natal tahun ini Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan ibadah Natal ini dari awal sampai akhir hanya ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama menyembah Tuhan. Karena Kau masih mempertemukan kami di Natal tahun
Bapak Ibu ada sukacita di sini? Amin. Sukacita Natal selalu menyertai kita ya, amin. Untuk itu mari sama-sama kita bertepuk tangan. Kita akan merayakan hari kelahiran Tuhan dengan menyanyikan lagu Dia Lahir Untuk Kami. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit untuk kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit untuk kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Sang Penebus Juru Selamat dunia. Kita akan bersama-sama mendengar pembacaan Alkitab, tapi sebelum itu kita akan menyembah Tuhan. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkan.
bisa jauhkanku dari kasih-Mu. Tiada bisa jauhkanku dari kasih-Mu. Jemaat Tuhan, silakan duduk. Kita telah berkumpul di sini sebagai keluarga Allah di hadapan Allah Bapa kita untuk menaikkan pujian dan syukur kepadanya. Mendengar dan menerima firman-Nya yang kudus, membawa ke hadapannya pergumulan-pergumulan dunia ini, memohon pengampunannya atas dosa-dosa kita dan memohon kasih karunia-Nya, sehingga melalui putranya Yesus Kristus kita mampu mempersembahkan diri kita untuk pelayanan-Nya. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, Allah adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni dosa-dosa kita dan menyucikan kita dari segala ketidakbenaran. Dan oleh karena jemaat Tuhan yang kekasih, marilah dengan segala kerendahan hati kita mengaku dosa-dosa kita ke depan Allah yang Maha Kuasa. Bersama, Allah yang Maha Kuasa, Bapa Surgawi, kami telah berdosa terhadap Engkau dan terhadap sesama kami di dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan melalui kelalaian, kelemahan, dan kesalahan yang disengaja. Kami sangat menyesal dan bertobat dari semua dosa kami. Demi Putramu Yesus Kristus yang telah mati untuk kami, ampunilah kami atas semua yang telah kami lakukan dan karuniakanlah kami agar kami dapat melayani Engkau di dalam kehidupan yang baru bagi kemuliaan nama-Mu. Amin. Allah yang Maha Kuasa yang mengampuni setiap orang yang sungguh-sungguh bertobat, mengasihani saudara, mengampuni dan melepaskan saudara dari semua dosamu, meneguhkan dan menguatkan kita dalam segala kebaikan dan memelihara saudara dalam kehidupan kekal melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Pembacaan yang pertama terambil dari Perjanjian Lama, Yesaya 62 ayat 1 sampai 5. Yesaya 62 ayat 1 sampai 5. Keselamatan Sion akan datang dengan segera. Oleh karena Sion, aku tidak dapat berdiam diri, dan oleh karena Yerusalem, aku tidak akan tinggal tenang sampai kebenarannya bersinar seperti cahaya dan keselamatannya menyala seperti suluh. Maka bangsa-bangsa akan melihat kebenaran-Mu, dan semua raja akan melihat kemuliaan-Mu, dan orang akan menyebut Engkau dengan nama baru, yang akan ditentukan oleh Tuhan sendiri. Engkau akan menjadi mahkota keagungan di tangan Tuhan, dan serban kerajaan di tangan Allah-Mu. Engkau tidak akan disebut lagi yang ditinggalkan suami, dan negerimu tidak akan disebut lagi dengan yang sunyi. Tetapi engkau akan dinamai yang berkenan kepadaku, dan negerimu yang bersuami. Sebab Tuhan telah berkenan kepadamu, dan negerimu akan bersuami. Sebab seperti seorang muda belia menjadi suami seorang anak darah, demikianlah Dia yang membangun engkau akan menjadi suamimu. Dan seperti girang hatinya seorang mempelai melihat pengantin perempuan,
Demikianlah Allahmu akan girang hati atasmu. Demikianlah firman Tuhan. Pembacaan firman Tuhan yang kedua terambil dari Injil Matius pasal 1 ayat 18 sampai 25. Dengan judul perikop kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita." Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Demikianlah firman Tuhan. Shalom. Yang ada di sini maupun yang ada di sana. Ada yang di rumah masing-masing juga yang beribadah di tempat ini. Selamat Hari Natal. Selamat Hari Natal. Dan selamat Hari Natal. Iya. Selamat Hari Natal Bu Uun, Bu Uun sama Bu Yuyun. Selamat Hari Natal, maksudnya itu semua orang pernah lahir kan? Iya, berlaku juga untuk yang pernah lahir. Selamat Hari Natal, bahwa kita juga bisa bangun pagi ini itu ada di hari yang baru, betul ya? Hari ini tanggal 25 Desember tahun 2022. Pernah ada sebelumnya hari ini? Pernah ada belum? Hari ini udah pernah ada belum sebelumnya? Iya, hari Minggu bisa berulang. Tanggal 25 Desember juga bisa berulang. Tapi 25 Desember tahun 2022 pernah ada belum? Belum. Akan ada lagi tidak? Tidak akan ada lagi. Hari ini hari yang satu-satunya. Hari yang baru. Belum pernah ada. Jangan pernah berpikir bahwa karena kita sudah biasa menghadapi hari-hari, jadi sepertinya sudah biasa. Tuhan selalu kasih hari yang baru. Ya, hari yang baru. Hari yang baru. Amin, hari yang baru, jangan hilang R-nya ya. Hari yang sorry ya, tuh hilang R-nya lain lagi ya. Hari yang hari yang baru. Hari ini hari yang baru. Sekalipun kita berulang juga merayakan Natal Tuhan Yesus, hanya selalu ada yang baru. Di dalam setiap kali perayaan Natal
Sebelum perayaan Natal, lilin yang besar yang di tengah itu sebelum itu menyala, ada 4 lilin sebelumnya. Artinya apa itu? 4 minggu sebelumnya kita sudah dipersiapkan untuk menantikan kedatangan Tuhan Yesus. Minggu Advent namanya kan, 1, 2, 3, 4. Supaya apa? Supaya kita tahu bahwa Yesus yang sudah lahir, dia mau datang lagi. Dia akan datang lagi. Jadi penantian Advent ya, Minggu Advent itu bukan penantian sebenarnya Advent itu ya. Advent itu artinya kedatangan. Yesus sudah datang dan dia akan datang lagi. Dia janji. Tapi sebelum dia datang, dia juga janji dia menyertai kita. Nah ini dia tema kita. Sebelum dia datang, dia janji dia menyertai kita, dia beserta dengan kita. Apa yang kita baca dalam kitab Yesaya tadi, oleh siapa namanya tadi yang membaca perjanjian lama? Sonia. Kalau yang baca perjanjian baru saya sudah cukup kenal. Wardan kita. Dua-duanya mengingatkan kepada kita bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan umatnya. Enggak pernah dibiarkan. Apalagi dibiarkan sendiri. Enggak. Tuhan enggak pernah membiarkan ya, sekalipun kita merasa sendiri atau ditinggalkan orang tersayang, ditinggal sementara atau ditinggal selamanya oleh orang tersayang, ingat bahwa kita tidak akan pernah ditinggal. Orang bilang pengalaman manusia ada 2 yang pasti. 1 ditinggal atau meninggal. Betul gak itu? Ditinggal atau meninggal. Selama hidup kita akan merasakan ditinggal. Ada saatnya kita akan meninggalkan dunia ini. Tapi Tuhan bilang dia tidak pernah meninggalkan kita. Allah berjanji dia selalu bersama kita. Jadi mari ubah cara berpikir, jangan pernah berpikir bahwa kita akan ditinggalkan oleh Tuhan. Kalau Tuhan aja tidak pernah meninggalkan kita, apakah kita akan merasa ditinggal kalau kita ditinggal oleh orang-orang yang dekat dengan kita, saudara kita. Dia pergi jauh, dia pergi dekat, jangan tinggalkan aku, Bang. Dek, jangan tinggalkan aku. Enggak. Jangan pernah mengharapkan orang tidak akan meninggalkan kita. Hanya satu yang tidak akan pernah meninggalkan kita dan kita tidak akan pernah merasa ditinggal, yaitulah Tuhan Yesus. Tapi kebimbangan itu selalu aja ada. Kebimbangan, keraguan, risau selalu ada. Yusuf dan Maria juga adalah 2 orang laki-laki dan perempuan yang kita tidak pernah mengalami pengalaman mereka. Tapi kalau yang diceritakan tadi dalam pembacaan di perjanjian baru di Matius, betapa kebimbangan itu melanda Yusuf khususnya. Bayangkan kabogohna ya, kabogohna Yusuf anu gelis. Maria gelis tuh. Cantik gak Maria? Cantik ya? Da awewe atuh. Mahal kaset. Tangtos gelis. Orang pilihan. Tuhan gak mungkin salah pilih Maria untuk melahirkan Yesus. Pasti. Ya, makanya banyak orang namanya Maria. Perempuan khususnya. Tapi banyak orang juga punya nama Yusuf. Hanya sedikit orang yang mau mengalami apa yang dialami oleh Yusuf dan yang dialami oleh Maria. Emang gampang? Emang gampang belum nikah seorang perempuan tiba-tiba udah hamil? Coba yang belum menikah saat ini, tiba-tiba hamil. Yang lagi pacaran, tiba-tiba pacarnya hamil. Nah, saya emang gak melakukan apa-apa.
Bahaya posisinya Yusuf sebenarnya, dia akan dituntut. Kamu menghamili ya, makanya diam-diam dia mau menceraikan. Emang gampang jadi Yusuf? Coba Andre, kalau you mengalami itu, mana Andre? Gimana rasanya? Sama sama Yusuf. Tapi dia orang yang tulus tapi bingung coba. Andre baik tapi bingung, gimana ini? Diam-diam, aduh. Enggak, bukan saya. Tiba-tiba, enggak diceritakan siapa bapaknya Maria, siapa ibunya Maria. Enggak ada kisahnya ya, enggak diceritakan ya. Siapa ibunya Maria? Enggak ada ya? Mama Maria lah ya kalau orang Batak bilang. Siapa bapaknya Maria? Bayangin, Rek. Seorang referen besar akan berhadapan dengan dirimu. Wah, daripada berhadapan sama papanya, enggak lah. Saya harus menjauhi dia. Siapa dia? Nah, dialah. Beresiko. Coba aja terjadi. Tapi Tuhan pakai Andre, maksudnya Tuhan pakai Yusuf untuk menyatakan betapa benar ya, dia adalah satu-satunya saksi bahwa Maria benar-benar gadis yang murni. Betul. Siapa saksi bahwa Maria adalah benar-benar gadis dan hamil, mengandung dari Roh Kudus? Siapa saksi? Yusuf. Dia yang tahu. Dan kebimbangan itu ada. Banyak orang namanya Yusuf, banyak laki-laki, tapi belum tentu bisa menghadapi pergumulan seperti yang dihadapi oleh Yusuf. Maria, apalagi. Pacarnya aja gak terima, apalagi yang mengandung itu yang namanya Maria itu. Maka teman-teman kita sebagian begitu mengagungkan yang namanya Bunda Maria itu. Karena betapa dia, ya coba aja. Ya kan, kalau ada yang belum menikah di sini dan harus mengalami apa yang dialami oleh Maria. Mau gak juragan calik? Maria mengalami sesuatu yang coba kalau kita alami, perempuan mengalami itu, berat juga beratnya. Singkat cerita, Maria juga mengalami kebimbangan, mengalami keraguan. Yusuf juga mengalami kebimbangan, mengalami keraguan, bahkan ketakutan. Siapa tidak takut kalau menjadi Maria? Mengandung, katanya dari Roh Kudus, katanya. Gak gampang. Siapa nggak takut? Andre takut ya? Kalau seperti Yusuf, takut. Maka kata firman Tuhan, kata malaikat itu kepada Yusuf, janganlah kamu takut, jangan takut. Sama kepada Maria juga, jangan takut. Cek saudara mah ulah sieun, ya Bu. Ulah sieun, sabaraha jami, sabrasal jami nusok kasieunan. Ayeuna keneh. Setiap saat orang mengalami ketakutan. Ini ekspresi, refleksi dari ketakutan yang dialami oleh Maria dan Yusuf. Terus berlangsung sampai sekarang. Dan semua orang bisa saja mengalami ketakutan. Malahan menurut psikologi ya. Bukan psikologi lagi. Psikoanalisa. Ada psikologi, tapi ada juga psikoanalisa. Analisa. Kalau psikologi itu ya Ica jurusan psikologi, ahli psikolog. Tapi psikoanalisa itu baru ada satu yang diakui. Siapa namanya? Siapa psikoanalis itu? Sigmund Freud. Belum ada lagi psikoanalis yang fenomenal beliau. Kata Sigmund Freud, manusia bahkan sudah membawa ketakutan sejak dalam kandungan.
Udah punya ketakutan sejak masih di kandungan pun orang sudah punya rasa takut. Apalagi pas lahir. Sudah lahir, sebelum lahir sudah membawa membawa secara alamiah rasa takut, pas lahir ditakut-takutin lagi. Coba anak-anak kalau nggak mau tidur, sare, muntah sare ayah, jurik, ya punya tidur. Kalau nggak tidur nanti ada tuyul. Ya bunatnya, sok nyingsinan tuh. Ditakut-takutin, anak kecil ditakut-takutin, anak besar juga sama, ditakut-takutin. Sudah membawa rasa takut, kalau benarnya 130 tahun lalu, Sigmund Freud bilang manusia sudah membawa rasa takut memang sejak dalam kandungan. Udah lahir ditakut-takutin. Nah gimana pas gedenya? Makin merasa takut. Ketakutan. Dan itu menghantui pikiran manusia. Ketakutan terhadap apa? Nah ada dua ketakutan yang ada dalam pikiran manusia. Ica lebih paham itu. Satu, orang takut kalau dia ingat masa lalunya. Dan dua, orang takut kalau dia ingat masa depannya. Cuma dua. Bayangkan pikiran manusia itu melompat dari masa lalu ke masa depan. Masa lalu ke masa depan. Takut masa lalu, dia takut juga sama masa depan. Mana bisa dia tidak takut sama masa depan kalau dia takut sama masa lalu. Ternyata memang manusia membawa rasa takut. Mau digimana-gimanain, memang manusia ini dasarnya penakut. Penakut. Itu Sigmund Freud sebenarnya baru 130 tahun lalu. Dari awal pun para malaikat sudah bilang, jangan takut. Waktu Yesus sudah lahir, malaikat datang ketemu dengan para gembala, jangan takut. Lanjut setelah para murid pun sudah dipanggil, waktu Yesus berjalan di atas air, jangan takut. Jangan takut. Jangan kamu takut, aku adalah itu. Lagu Referen Yofi, hafal betul itu. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Jangan takut. Banyak lagu bertebaran. Belum lagi bahasa Bataknya. Unang beho mabiar. Tuh lihat. Iya. Lagunya begitu kan. Sonang di lambung Yesus. Sonang narotusi. Unang beho mabiar. Lau manda potoni. Unang beho mabiar itu jangan takut. Unang beho mabiar jangan takut. Nyata bahasa Bataknya Bu Un sareng Bu Yuyun sareng Juragan Tipa Kidulan. Jangan takut. Ulah sieun cek Sundana, cek Jawana ojo wedi. Ojo wedi, ojo dibandingke. Sarua sami. Kenapa orang takut dibandingkan? Takut. Kenapa? Kalau dibandingkan dia benar, dia bagus, dia di atas, dia sombong. Kalau dibandingkan dia di bawah, dia minder. Nah, firman Tuhan berkata kepada Yusuf, jangan takut. Kepada Maria, kepada para murid, kepada semua bangsa, jangan takut. Ini dia. Karena Allah beserta kita. Amin. Jangan takut karena Allah beserta kita, amin. Tapi ketakutan terus menghantui. Ketakutan apa? Ketakutan masa lalu. Jangan pikir kalau masa lalu itu enggak menakutkan. Ternyata yang disimpan dalam memori manusia itu bukan yang bagus-bagus. Yang disimpan, yang diingat oleh manusia itu garoreng hungkul. Yang jelek-jeleknya. Yang menyedihkan, yang menakutkan. Yang buruk. Coba sebentar mengingat masa lalu, mana yang dominan, yang jelek atau yang bagus? Coba ingat masa lalu, tahun lalu aja lah, jangan 10-20 tahun lalu, tahun lalu aja. Yang mana yang nempel, yang bagus apa yang jelek? Ya, ternyata yang jelek yang lebih nempel daripada yang bagus. Sudah yang nempel yang jelek, ditambah lagi dengan orang suka melihat yang jelek.
Dia sudah ingat yang menakutkan, dia lihat lagi yang menakutkan. Sudah tahu menakutkan, dia suka nonton yang menakutkan. Ayo jurik. Ditonton coba. Kan? Itu laku keras film jurik teh. Film-film yang menakutkan, laku keras. Entah yang natural ataupun yang imajinasi atau apa namanya teh, animasi. Itu laku keras film hantu itu. Entah sampai kapan. Orang sudah rupanya produser sudah paham psikologi bahwa manusia itu karena sudah banyak yang menakutkan dalam kepala dia. Jangan coba-coba dia dihilangkan ketakutannya, tambahin. Ditambahin. Karena manusia suka pada yang menakutkan. Sebenarnya bukan dia suka, dia nggak mau, tapi itu ada dalam kepala dia. Coba gimana? Dia nggak suka ketakutan, tapi itu ada dalam kepala dia. Karena dia mengingat nuga roreng, masa lalu, dicaci, dimaki, dibully, apalagi. Belum lagi yang dipukulin. Ingat selalu itu. Gimana dia tidak takut kalau yang ada dalam pikiran dia adalah ketakutan. Karena masa lalu. Nah, orang yang takut sama masa lalu, bagaimana dia menghadapi masa depan? Emangnya dia berani menghadapi hari esok kalau dia takut dengan hari kemarin? Gak bisa. Nah, inilah jawabannya. Modal kita, mari sama-sama saya mengajak kita untuk membatalkan apa yang dikatakan oleh Sigmund Freud 130 tahun lalu itu. Bahwa manusia sudah membawa rasa takut dari kandungan. Kenapa? Yesus sudah berkata dari awal pun jangan takut. Di Wahyu juga dikatakan jangan takut. Aku adalah Alfa Omega. Yang awal dan yang akhir. Anu kamari jeung anu pageto. Iya sim kuring cek Gusti Yesus teh. Sanes dakwah ini. Ingat yang awal, ingat Yesus. Ingat yang akhir, ingat Yesus. Ingat yang di lalu, masa lalu, ingat Yesus. Ingat masa depan, ingat Yesus. Amin. Sudah bisa mengatasi ketakutan? Sudah bisa? Jangan bilang bisa kalau tanda-tanda orang takut masih ada tampak dalam kehidupan kita. Jangan bilang siapa pemberani kalau tanda-tanda orang takut ada dalam diri kita. Jangan bilang saya sudah kenyang kalau tanda-tanda orang lapar ada dalam diri kita. Abdi mah tos wareg. Tapi geningan, ya tak tidak socahnya masih hoyong tuang kene. Can tuang soal. Jangan bilang saya sudah kenyang padahal saya masih lapar. Tanda-tanda orang lapar ada. Itu namanya omong doang. Ngomong aja nggak takut padahal tanda-tanda orang takut ada dalam dirinya. Lalu apa tanda orang takut? Apa cirinya orang takut? Cuma dua. Satu. Kalau nggak marah, nangis. Cuma dua tanda orang takut, tanda orang penakut. Buktinya orang suka marah, itu bukti bahwa dia memang penakut. Buktinya orang suka nangis, alias gampang nangis, itu bukti bahwa dia memang penakut. Cuma dua tanda orang takut, nangis atau marah. Bukan nggak boleh nangis, bukan nggak boleh marah. Tapi terlalu sering nangis, alias gampang nangis, ini tanda orang takut. Bukan gak boleh marah, tapi sering terlalu gampang marah, tiba-tiba marah, ujuk-ujuk marah, mangga caralik, nugarelis, sering nukarasep. Diantos, sanes api ngantosan, Gusti Yesus ngantosan. Kasumpingan, anuti, pali kaler, anuti subang, ini pali kaler oke nya. Utara. Ai barat naon cikan. Kulon. Kidul. Selatan kidul. Timur. Timur. Wetan. Wetan. Mana makanya orang suka bilang ulah ngalor ngidul. Maksudnya ulah ngaler ngidul jangan utara selatan. Ulah ngulon ngetan. Jangan barat dan timur ya. Jadi naon ai utara teh? Kaler. Ya. Kaler, bojong kaler, bojong utara. Bojong kidul, bojong selatan. Terus ya, kalernya, kaler, kidul, wetan, kulon. Diajar sakanteunana mata angin teh. Tah antawis kaler saleh wetan naon tah bahasa Sundana. Kelah sanes ayeuna ke dipilarian ku urang ya.
Apa itu timur laut, apa itu barat laut, cari bahasa Sundanya. Ternyata ada dua tanda besar bahwa manusia itu masih dilingkupi, masih dihantui ketakutan. Apa itu? Gampang marah, gampang nangis. Jangan bilang saya nggak takut kalau gampang marah, apa-apa marah, situasi lagi baik-baik, marah-marah. Kok marah sih? Ini ekspresi ketakutan yang dia pun tidak sadar bahwa dia sudah ada menyimpan ketakutan dan gampang marah. Marah, emosional, marah. Nah, itu mencaci, memaki di mana-mana. Jangan pikir bahwa itu orang berani, penakut itu orang yang suka marah. Yang kedua, gampang nangis. Jangan heran kalau tiba-tiba cerik, kunaon cerik. Jauh saja. Kunaon sayang cerik. Sedih rasanya. Sedih, apa penyebabnya? Enggak tahu. Lagi suasana bagus. Bapak-bapak jangan heran tiba-tiba ibu-ibu sedih aja. Jangan tanya kenapa sedih, hibur dia. Para istri jangan heran tiba-tiba bapak-bapak udah marah. Jangan tanya, kenapa sih marah-marah? Jangan ditanya. Hibur dia. Laki-laki bisa marah, perempuan bisa marah. Laki-laki bisa nangis, perempuan bisa nangis. Ujuk, jangan heran tiba-tiba kenapa ya kok pengen marah gitu kan. Ada aja, jangan heran kalau kita tiba-tiba dimarahin orang. Apa salahku? Jangan tanya, ada orang begitu gampang marah tanpa sebab. Pernah mengalami tiba-tiba dimarahin? Pernah ngalamin? Pernah ngalamin tiba-tiba lihat orang nangis? Itu. Jangan bilang saya tidak takut kalau tanda orang takut ada. Tarik teuing angin aja. Ini saya agak-agak menghindar, nggak apa-apa lah. Tapi rada nyebrot, tenang lah. Ngegeser sedikit ya. Bergeser sedikit ya, ke sebelah sini. Apa tadi saya bilang? Jangan bilang saya tidak takut kalau tanda-tanda orang takut itu ada dalam diri kita. Ini juga ikutan. Ini mah gak kedinginan saya, tapi geserin juga lah. Bukan takut dingin, enggak lah. Nah bagaimana sekarang kita harus ke depannya nih ya, ke depan. Apalagi mau tahun baru nih ya. Benar-benar saya gak takut dan benar-benar juga tidak ada ciri orang takut dalam diri saya. Gimana caranya? Nah itu gimana caranya? Gimana supaya jangan marah, apa-apa marah. Bukan gak boleh marah, tapi kalau apa-apa marah. Bahaya kalau orang punya kuasa, punya kekuatan, apalagi dia punya karate. Teman saya karate gampang marah lagi. Punya senjata gampang marah, gampang nembak. Kalau nembok masih mending, gitu kan. Sok atau nembok, tapi orang juga bisa marah, melampiaskan kemarahan dengan nembok. Amburadul ya gitu kan. Nuboga sendok tembok, kalau dia punya senjata, nembak dia. Gampang marah, gampang nangis. Orang yang suka marah ternyata itu orang yang sama juga orang yang suka nangis. Dia yang marah tiba-tiba dia bisa nangis. Nah cerik, sama. Orang yang gampang marah ternyata gampang nangis. Orang yang gampang nangis, gampang marah. Dan ternyata kemarahan itu simbol dari kesombongan. Dan nangis itu simbol dari keminderan. Bayangkan manusia bergerak dari kesombongan dan keminderan. Up and down. Up and down. Ya punya. Si orang Cianjur ngobrol. Pak aduh abdi kerdowen. Kerdowen. Mikir heula dowen. Kunaon jika dowen? Eta. Keur mikirkeun. Rek milih meser Honda Pret. Atau Toyota Avanza. Dowen deh. Honda Pret atau Toyota Avanza. Si kedua heula itu. Pas tos ngadua pendak deui minggon payuna atau janten tos ente doan deui atos enak. Jadi pilih mobil naon atuh? Jadi Rus jadi di Avanza atau jadi Honda Pret? Ente dua anak jadi milihna Toyota Rus. Halus ya. Jadi bukan orang enak. Toyota Rus.
Bodoh teuing cenah Honda Pret jeung Toyota Avanza bung teuing lah, bukanna abdi boga Toyota Rus ayeuna. Saudaraku, ternyata, makasih sudah diatur ya. Oh sudah dimatikan malah. Kalau gitu saya geser lagi nih, supaya aman ya. Iya. Nggak lama lagi. Gimana kita harus bebas. Buat apa kita punya Yesus tapi kita masih takut. Keberanian ada dalam diri kita tapi kita masih takut. Itu persoalannya. Ulangi rakeun, jangan malu-maluin. Kita punya Yesus, punya Allah yang beserta kita. Tapi kenapa kita masih merasa sendirian? Kenapa kita masih merasa ditinggal? Kenapa? Buat apa Yesus datang? Jangan sia-siakan Yesus yang datang. Jangan sia-siakan penyertaan Allah dalam kehidupan kita. Dia ada bersama kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita dalam keadaan apapun. Dalam keadaan apapun kita tidak pernah ditinggalkan. Tapi kenapa kita takut? Pantaskah kita takut? Padahal Allah beserta kita. Kenapa kita takut? Allah beserta kita. Katakan sama-sama, Allah beserta kita. Allah besertaku. 1, 3. Allah. Bahkan Allah ada di dalam kita. Yesus di dalam kita. Isa Al-Masih aya dina lebet mana? Kira-kira ada manfaatnya enggak? Yesus itu. Jangan cuma berpikir saya selamat nanti di tangan Yesus. Sekarang ada nggak manfaatnya? Kalau Yesus nggak ada manfaatnya sekarang, kita nggak akan merasakan manfaatnya nanti. Kalau nggak ada gunanya punya sarua wae, nu boga Yesus, nu boga sarua wae, sieun oge, marah oge, nangis oge, sama punya Yesus marah juga, punya Yesus nangis juga, penakut juga. Buat apa? Itu bikin malu namanya. Punya Yesus, buktikan bahwa saya punya Yesus. Jangan saya bilang tadi. Kita bilang saya tidak takut tapi tanda-tanda orang tahu itu ada pada kita. Kita bilang saya punya Yesus tapi tanda-tanda orang tidak punya Yesus ada pada kita. Pastikan saya punya Yesus dan tanda-tanda punya Yesus juga ada dalam diri kita. Apa tanda-tanda Yesus itu? Ya sama seperti Yesus. Sama seperti yang Yesus bilang sama kita. Jangan takut. Bersukacitalah. Berbahagialah. Hal yang terakhir soal kata berbahagialah. Saya mau sampaikan. Yesus pertama kali teaching, pertama kali berkhotbah di bukit. Dia katakan apa? Berbahagialah. Amin. Berbahagialah. Sudah berbahagia belum? Jangan bilang saya punya Yesus kalau tidak berbahagia. Bukankah lagu mengatakan ku berbahagia, yakin teguh. Yesus abadi kepunyaanku. Betul? Bahagia karena punya Yesus. Sudah bahagia belum? Jangan bilang bahagia kalau ciri-ciri orang bahagia tidak ada dalam diri kita. Pastikan kita bahagia. Apa buktinya orang bahagia? Nah, berapa kali Yesus bilang bahagia? Berapa kali dia bilang bahagia? Coba hitung, 10. 8 tambah 2, 8 bahagia, bersukacita dan bergembiralah. Itu yang ke-9 dan 10. Jadi 10 kali dia bilang berbahagialah, berbahagialah, berbahagialah. Baru 3 kali itu. 10 kali dia bilang berbahagialah. Baru di pasal 28 berapa kali dia bilang pergilah. Berapa kali dia bilang pergilah? Berapa kali? Ada yang ingat? Matius 28 dan 19. Karena itu pergilah, 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 pergilah. Untuk berapa kali? 1 kali. Bahagia berapa kali? 10 kali. Pergi berapa kali? Kalau gitu bahagia dulu baru pergi atau pergi dulu baru bahagia? Bahagia baru pergi atau pergi baru bahagia? Jangan terbalik. Yesus sudah mengajarkan ini urutannya. Bahagia, bahagia, bahagia. Modalnya, modal, modal. Nah, ini jangan diganti L jadi R ya. Modal. Modal. Ya, modalnya punya tong digentos L jantan R. Kena jadi apa? Tidak. Modal. Apa modalnya? Bahagia. Allah beserta kita. Kita berbahagia. Amin. Karena itu pergilah. Jangan pergi kalau tidak bahagia. Yesus gak mau. Kalau tidak bahagia jangan pergi.
kalau nggak bahagia. Jangan lakukan apapun, jangan ke sini kalau tidak bahagia. Apalagi mau mencari kebahagiaan. Pergi ke gereja karena bahagia. Pergi dari sini karena bahagia. Jangan pergi untuk cari bahagia. Bekerja bukan untuk bahagia. Bekerja karena bahagia. Kita orang yang bahagia dan bekerja. Menikah untuk bahagia atau menikah supaya bahagia, Andre? Karena bahagia. Gimana, Cak? Akhirnya nama Ica disebut juga ya. Bukan untuk bahagia tapi karena bahagia. Apa modalnya? Apa mas kawinnya? Bukan mas kawin, berlian kawin iya mah. Bahagia, bagja kebagjaan anu kacida teu aya tandingan anak. Leres teu, Kang? Gak ada lagi modal kita selain bahagia. Nah, Allah beserta kita, maka kita pantas untuk berbahagia. Baru kemudian kita pergi. Jadikan semua bangsa murid Tuhan. Dan terakhir ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa. Sampai mual sampai bulan isukan. Sampai akhir zaman, sampai ke endingna deh, sampai ke seepna panon poe, sampai ke seepna poe. Ku ayana poe, ku lantaran aya panon poe. Coba pamitos ta aya panon poe. Moal aya deui poe. Leres teu? Karena ada matahari, maka ada hari. Itu maksudnya. Aya poe ku lantaran aya panon poe. Pamit aya panon poe, moal aya poe. Nu aya poek. Etanya leres pisan. Ada hari karena ada matahari. Kalau tidak ada matahari, tidak ada hari. Sampai habisnya matahari. Tuhan berkata apa? Aku menyertai engkau apa? Senantiasa. Senantiasa. Senanti. Bukan selalu. Senanti. Kalau selalu, sudah kan? Selalu dan senantiasa. Ditambah tiasanya. Senantiasa, selalu dan senantiasa. Maka kata yang dipakai, aku menyertai kamu senantiasa. Bahagia, amin. Bahagia, amin. Bilang kiri kanan, bahagia. Bahagia. Apa alasannya? Apa alasannya? Tuh, Allah beserta kita. Yesus beserta kita. Masih gampang marah? Pas rek marah, ingat Yesus beserta kita. Amin. Allah beserta kita. Pas mau nangis, Yesus beserta kita. Pas mau marah, Yesus. Karena apa? Bahayanya kalau orang punya Yesus dan dia marah. Waduh. Tapi kalau orang yang marah dan gak ada akibatnya, gak ada dampaknya, itu Yesus gak ikut marah berarti. Cuma dia yang marah. Kalau orang benar-benar marah dan Yesus yang ada dalam diri itu dia ikut marah juga. Waduh. Bahaya. Kalau orang punya Yesus dan dia marah. Dan Yesus yang ada dalam dirinya ikut marah. Hancur lebur, berantakan. Tapi kalau orang yang punya Yesus katanya punya Yesus dan dia marah dan gak ada dampak apa-apa. Yesus gak marah berarti. Yesus gak ikutan marah. Kalau Yesus ikutan marah, bahaya dampaknya. Karena kuasa, segala kuasa di surga dan di bumi ada dalam Tuhan Yesus. Wangkong panjang pondok. Maksudnya banyak hal bisa dibicarakan tapi terbatasnya waktu kita. Begitu sekali lagi kita berbahagia. Amin. Karena Allah beserta kita. Pas mau marah ingat apa? Ingat Yesus. Ingat Yesus aja. Pas mau marah ingat Yesus. Pas mau nangis ingat semua. Ingat Yesus setiap saat, kapanpun dan dimanapun. Tuhan berkati. Mari berdoa. Terima kasih Yesus yang dulu lahir di kandang Bethlehem, tapi sekarang yang mau lahir di hati kami. Kami mau supaya kami boleh mencerminkan Yesus yang lahir itu. Yang membawa kabar sukacita. Membawa kabar bahagia. Biar kami yang membawa kabar bahagia itu juga bahagia.
Biar kami yang membawa kabar sukacita itu juga sukacita. Karena tidak mungkin kami membawa kabar sukacita kalau kami tidak sukacita. Tidak mungkin kami membawa kabar bahagia kalau kami tidak bahagia. Terima kasih untuk kepercayaan kepada kami. Tuhan begitu mempercayakan kebahagiaan, sukacita, kabar sukacita kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus percaya kepada kami. Bahkan Tuhan Yesus sayang kepada kami. Terima kasih untuk kepercayaan untuk bahagia, terima kasih untuk kepercayaan sukacita, dan kiranya kami boleh berbagi itu bagi dunia ini, bagi orang sekitar kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hatur nuhun anu kasuhun, hapunten manawi aya kalepatan. Nu ngartos hungkul anu tiasa ngartos. Mangga. Nama Tuhan, kita akan mengikrarkan pengakuan iman dan jemaat untuk bangkit berdiri. Bersama-sama dengan semua orang percaya dari segala tempat dan dari segala abad, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Bersama, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Ia turun ke dalam dunia orang mati. Pada hari ketiga dia bangkit kembali. Ia naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Sang Bapa. Ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan katolik, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Kita akan menaikkan doa-doa syafaat kita saat ini, dan doa syafaat kita akan dipimpin oleh Referen Yopi Boyo. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Ada beberapa yang perlu kita doakan, ya. Pak Tafati yang biasa suka hadir dengan kita minta didoakan untuk pemulihannya. Kemarin masuk rumah sakit, sekarang ada di rumah, ya, mengikuti kita. Kita tetap berdoa juga buat Ibu Uun yang sekarang sudah mulai dipulihkan oleh Tuhan. Ya, kita berdoa supaya Tuhan menjamahnya sebagai satu kesaksian bagaimana Tuhan Yesus sanggup menolong setiap orang yang berseru kepadanya. Ya, mungkin ada saudara yang lain juga yang barangkali perlu didoakan. Denny, ya, Denny juga, makasih Bu Rita mengingatkan. Denny itu saudara kita yang ada di Subang, sekarang itu menderita kanker darah gitu ya. Jadi ya kita perlu dukung dalam doa. Siapa lagi? Dan juga ya nanti kita ada rencana untuk retreat pada bulan Januari khusus untuk pengurus, untuk membuat perencanaan ke depan. Ya kita doakan supaya retreat ini boleh berjalan dengan baik, ya. Dan ya kita berdoa untuk hamba Tuhan hari ini, Pak Denny dan keluarga. Supaya Tuhan tetap jaga, pelihara, dan semakin menjadi berkat. Bukan cuma di sini, tapi bagi saudara-saudara kita di tempat lain. Tuhan pakai Pak Denny luar biasa, didukung oleh istrinya yang luar biasa juga. Ya, di balik suami yang luar biasa ada istri yang luar biasa.
ya kan? Gitu. Baik, mari kita satukan hati kita berdoa. Ya Allah pencipta dan pemelihara kehidupan manusia, kami berdoa untuk setiap orang dari setiap ras dan dalam setiap keperluan. Biarlah jalan-jalan-Mu dikenal di bumi dan kuasa penyelamatan-Mu kepada semua bangsa. Khususnya kami berdoa untuk pemerintah kami yang saat ini sedang membangun bangsa kami ini. Dan juga sedang mempersiapkan pemilihan umum pada 2024. Pimpin Bapak Presiden Jokowi sampai kepada tingkat pemerintahan di tingkat RT RW, biarlah Tuhan berkati, beri hikmat dan kebijaksanaan kepada mereka di dalam memimpin bangsa kami ini. Tuhan dalam kemurahan-Mu, dengarkanlah doa kami. Kami berdoa untuk gereja di seluruh dunia, tuntun dan pimpinlah kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga semua yang mengaku dan menyebut dirinya orang Kristen dapat dituntun kepada jalan kebenaran dan memegang teguh iman dan kesatuan roh dan ikatan damai sejahtera dan dalam kebenaran hidup. Khususnya Tuhan kami berdoa untuk gereja Tuhan yang pada saat ini sedang merayakan Natal Yesus Kristus. Biarlah Tuhan gereja-Mu diingatkan tentang bagaimana orang hidup di dalam Tuhan dan meyakini bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Engkau tetap bersama dengan kami, sebagaimana tema pada hari ini bahwa Allah selalu beserta dengan kami senantiasa, apapun keadaannya. Kuatkanlah iman gereja-Mu khususnya Tuhan untuk jemaat Anglikan yang ada di Bandung ini dan secara khusus untuk Saint Paul yang ada di sini. Biarlah Tuhan kami sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan dalam kondisi apapun. Apakah itu sakit atau ekonomi yang sulit, biarlah Tuhan kami tetap berpegang kepadamu Tuhan. Tuhan dalam kemurahan-Mu, dengarkanlah doa kami. Kami menyerahkan kepada kebaikan-Mu sebagai Bapa mereka yang cemas dan tertekan dalam pikiran maupun secara jasmani. Hiburkanlah dan lepaskanlah mereka dalam keperluan mereka. Berikanlah kesabaran kepada mereka di dalam penderitaan mereka. Dan munculkanlah kebaikan dari kesulitan mereka. Khususnya ya Tuhan kami berdoa untuk hari ini untuk Pak Tafati yang sedang dalam pemulihan. Engkau jamah dia, beri kekuatan kepadanya. Begitu juga dengan Ibu Uun yang bersama saat ini. Tuhan Engkau jamah tubuhnya, jamah hatinya juga, dan berikanlah kepadanya kekuatan bahwa segala sesuatu ada di tangan Tuhan. Dan biarlah Tuhan dokter yang merawatnya Tuhan saat ini beri hikmat kepadanya agar supaya dokter itu dapat dipakai oleh Tuhan untuk kesembuhan dari Ibu Uun. Kami serahkan Ibu Uun dan keluarganya ke dalam tangan Tuhan. Begitu juga untuk Denny yang sedang mengalami sakit, berada di rumah sakit. Tuhan kami percaya Engkau dia ada di dalam tangan Tuhan dan Engkau sedang bekerja dan mau menjamah dia. Tuhan lepaskan dia dari penderitaan akibat penyakit kanker yang dia alami saat ini. Dan biarlah Tuhan kami semua dukung dia dalam doa supaya sesuai dengan rencana-Mu Tuhan, Engkau jamah dan sembuhkan dia. Tapi kami yakin juga bahwa segala sesuatu ada di dalam kuasa Tuhan. Bapa di surga, kami juga menyerahkan ke dalam tangan Tuhan akan saudara kami yang berulang tahun pada khususnya hari ini, Ibu Natalina, yang Tuhan berikan kepadanya kekuatan di dalam menghadapi berbagai cobaan. Dan juga ya Tuhan, Engkau tetap memelihara dia, Engkau tetap memakai dia. Biar Tuhan pelihara keluarganya, anak-anaknya, biarlah kebahagiaan sebagaimana yang disampaikan oleh hamba-Mu tadi, bagaimana kebahagiaan itu tetap menjadi sempurna di dalam kehidupan mereka.
Makasih ya Tuhan untuk pemeliharaan Tuhan pada keluarga Ibu Natalina. Tuhan, kami juga berdoa dan menyerahkan ke dalam tangan Tuhan Pak Denny sebagai hamba Tuhan di tempat ini, dan istri Ibu Rida yang terus mendukung dia di dalam pelayanannya. Engkau kiranya berkati keluarga ini Tuhan, pakai terus ya Tuhan. Demikian juga dengan anak-anak mereka. Tuhan jamah mereka, Engkau lindungi mereka dari serangan kuasa kegelapan. Dan biarlah Tuhan, tangan Tuhan tetap memegang mereka dan selalu bersama dengan mereka. Bapa di surga, kami serahkan seluruh hidup kami yang ada di sini dengan segala pergumulan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah di hari Natal ini ya Tuhan, Engkau yakinkan kepada kami bahwa Engkau tidak hanya lahir dalam kehidupan kami, tetapi juga Engkau terus membimbing kami sampai pada akhir zaman. Bapa yang Maha Pengasih, terimalah ini yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik, kita akan memberikan persembahan kita. Namun sebelumnya saya akan memberikan ayat firman Tuhan untuk pengantar persembahan kita pada siang hari ini. 2 Korintus 9 ayat 6 dan 7 sampai 8 yang berbunyi, memberi dengan sukacita membawa berkat. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Selamat memberi, Tuhan memberkati. Yang bertugas silakan.
Kita akan menaikkan doa persembahan kita secara bersama-sama. Saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk persembahan yang sudah boleh diberikan oleh tangan-tangan yang sudah memberi. Biarlah kiranya Engkau Allah yang sumber segala berkat yang akan membalikan dan memberkati mereka baik dalam usaha, pekerjaan, dalam rumah tangga mereka. Biarlah kiranya Tuhan Engkau Allah berikan juga hikmat bagi para pengurus gereja di dalam mengelola setiap keuangan yang ada, sehingga semua ini boleh menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau untuk selamanya. Amin. Silakan duduk. Pengumuman pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada Pastor Denny Kusoi yang sudah memberikan firman Tuhan yang luar biasa. Kiranya Tuhan yang akan memberkati Bapak, Ibu, anak-anak dan juga seluruh aktivitas Pak Denny. Kami juga mengucapkan terima kasih bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir. Dan kami mengucapkan selamat datang buat Ibu tadi ya? Iya, Uun, Yuyun, Wilujeng Patepang, sarang orang nu dia, maaf sebab Sunda kata. Abdi salah, Pak Denny orang Manda tapi pintar Mas. Wilujeng Sumping aja ya Pak ya, Wilujeng Sumping, Gusti Yesus sangat berkahan. Kami juga mengucapkan selamat ulang tahun bagi berulang tahun, ya buat saya sendiri. Memberkati dan ada yang akan menyusul nanti di akhir tahun siapa? Silakan datang supaya tahu siapa yang nanti ulang tahun. Nanti di tanggal 31 malam, tepatnya hari Sabtu depan pukul 18 ada ibadah akhir tahun. Dan ada tukar kado, jadi bagi Bapak Ibu yang mau dapat kado datanglah tanggal 31 malam, minimalnya itu 25.000 ke atas. Kalau boleh jangan berupa makanan, tapi benda. Jangan juga batu, karena batu juga benda kan. Yang bisa untuk diingat. Lalu di tanggal 1-nya nanti pada pukul 11 WIB kita ada ibadah lagi disertai dengan perjamuan kudus. Yang akan melayani nanti Referen Ibu Buyung dan pendamping perjamuan kudus Pastor Denny Kusoi. Selamat hari Natal buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Apa itu? 31 ya? 31 malam. Oh berarti Spirit of my tongue. Bu, maaf Bu, benar nggak Bu? Ya, silakan. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri, kita akan sama-sama menyanyikan Hai Siarkan di Gunung. Boleh bersama-sama bertepuk tangan. Hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Di waktu kau kebanggaan
Baik, saudara, kita siapkan hati kita untuk menerima akan berkat-Nya. Damai Natal dan kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara senantiasa. Marilah kita pulang dalam damai untuk mengasihi dan melayani Tuhan bersama, kita katakan amin. Jemaat dipersilakan duduk untuk bersaat teduh. Amin. Ya, ibadah kita telah selesai. Jemaat boleh bangkit berdiri, kita akan sama-sama menyanyikan We Wish You Merry Christmas sambil bersalam-salaman dan saling mengucapkan Selamat Natal. Selamat Natal dan Tahun Baru, Tuhan Yesus memberkati.